Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini kami dari kelompok 18 akan mempresentasikan hasil dari tugas besar kami, yaitu aplikasi kasir. Di sini kami mengangkat sebuah judul, yaitu Kasir Edo, merupakan aplikasi dari kasir sebuah angkringan ataupun sebuah usaha makanan. Nah, di sini di bawahnya ada beberapa folder untuk menghubungkan setiap komponen-komponen dari aplikasi yang dibutuhkan. Di sini ada app atau application, yaitu merupakan folder yang berisi tentang konsol, exception, export, HTTP, models, dan providers. Nah, ekspor itu contohnya untuk mengekspor sebuah gambar ataupun sebuah elemen yang bisa diupload di aplikasi tersebut. Ada juga model yang menghubungkan antara makanan, profil, transaksi pembelian makanan, ataupun user ke modelnya. Itu bisa di-extend dan juga ada providernya. Kemudian ada Bootstrap. Bootstrap sendiri merupakan tampilan ataupun layout yang digunakan oleh beberapa develop untuk mendesain webnya agar terlihat lebih menarik. Bootstrap sendiri merupakan kerangka kerja dari sebuah CSS yang sumber terbuka dan bisa kita pakai untuk merancang sebuah situs web ataupun sebuah aplikasi web. Uh, Bootstrap ini juga berisikan tentang uh, sebuah tipografi ataupun HTML, formulir, ada juga tombol ataupun navigasi, dan CSS untuk komponen termuka lainnya. Kemudian ada config, ini merupakan tempat ataupun wadah untuk mengkonfigurasi aplikasi, yaitu seperti contoh ada untuk tempat untuk mengkonfig database yang bisa yang menghubungkan ke MySQL, ada juga login, mail, query atau antrian, service, dan yang lainnya. Kemudian ada database. Database sendiri merupakan folder yang digunakan untuk menampung data-data yang diinput ataupun ketika diinput pada saat menjalankan sebuah program. Sebagai contoh, data yang berisikan tabel ataupun tabel yang berisikan data user, yaitu ada juga password, ada juga file job, personal, master barang atau eh, data dari makanan, ada juga transaksi pembelian makanan, dan juga profil. Kemudian ada juga public. Public sendiri merupakan sebuah layout ataupun tampilan dari Laravel-nya yang menampilkan desain dari aplikasi atau web ini. Dan juga menggunakan CSS. CSS sendiri merupakan singkatan dari cascading style sheet ataupun sebuah komponen ataupun elemen yang digunakan untuk mengatur beberapa komponen di dalam sebuah web, sehingga web itu lebih terstruktur gitu ataupun lebih menarik. Kemudian fungsinya ini, CSS ini digunakan untuk mengatur tampilan-tampilan dari elemen-elemen yang ada ataupun yang digunakan untuk sebuah aplikasi ataupun web yang ada di HTML. Dan juga CSS ini memisahkan konten dari tampilan visualnya di sebuah situs. Ada juga image. Image yang digunakan itu yaitu tempat folder untuk mengupload uh, image. Folder IMG ini digunakan untuk tempat menyimpan image ataupun gambar yang akan digunakan nanti untuk uh, menampilkannya di sebuah web. Ada juga JS, MyAdsets, SBAdmin. Nah, SBAdmin ini merupakan sebuah framework ataupun bootstrapnya dari sebuah tampilan desain. Nah, di sini kami memakai referensi dari Google ataupun dari startbootstrap.com dengan tema SBAdmin 2. Nah, di sini kami memakai bootstrap dari mereka dengan versi 4.6.0. Dan juga kami memakai cascading style sheet-nya ataupun CSS-nya. SBAdmin ini juga merupakan bisa dibilang salah satu tampilan dasar dari sebuah atau tampilan dasar dari aplikasi yang kami pakai atau yang kami buat. Kemudian ada resource. Resource sendiri di Laravel itu
digunakan untuk memudahkan pengguna dalam mengelola API yang datanya sudah dibuat dalam bentuk komposer JSON dan siap dipakai. Nah, apa itu API? API merupakan layar yang mentransformasikan data yang didapatkan dari model dan mengubahnya menjadi format JSON dengan lebih cepat dan baik. Di resource ini ada berbagai macam juga. File ada CSS, CS, Lang, SAS, dan juga Vue. Nah, di dalam Vue ini merupakan tempat ataupun wadah untuk mendesain tampilan dari aplikasi ataupun web yang dibuat. Di sini contohnya ada tampilan dari login. Ini merupakan isi dari codingannya tuh programnya ini register, verify, data pengguna itu ada untuk membuat data, ada mengedit, untuk ngeprintnya, ada penampilkannya. Nah ini ada welcome itu tampilan awalnya sebelum masuk ataupun login, ataupun bisa dibilang halaman utama sebelum login. Ada home dan juga dashboardnya. Dan juga ada klaster barang atau data makanan, ada transaksi pembelian makanan, dan yang lainnya yang mencakup dari seluruh tampilan dari aplikasi. Ada routes juga, ada storage ataupun penyimpanan dari framework ataupun penyimpanan komponen-komponen dari aplikasi yang dibuat, ada juga tes, vendor, dan juga eh, ada .env yang merupakan sebuah variabel yang digunakan untuk sebagai penghubung antara bisa dibilang penghubung komputer yang dapat diakses oleh program. Nah, env ini juga bisa kita buat sendiri ataupun dibuat manual di program yang sedang dibuat. Nah, env ini juga fungsi untuk menyimpan variabel env yang variabelnya itu berisi deklarasi atau pembuatan variabel env yang nantinya dapat kita load dari Node.js. Kemudian selain itu env ini juga bisa menyimpan variabel-variabel penting yang bersifat bisa dibilang penting untuk aplikasi yang sedang kita buat. Dan juga .env ini bisa digunakan untuk menghubungkan aplikasi ataupun web ke database. Nah, seperti contoh kami menggunakan ataupun mengkoneksikan aplikasi kami itu ke MySQL. Di sini kami membuat DB connection, MySQL, DB hostnya itu 127.1.0.1, portnya 3306, database kasih redo, username itu root, dan password tidak ada. Nah, di sini itu harus sesuai dengan CMPP ataupun port CMPP yang diaktifkan di laptop ataupun di device yang digunakan untuk membuat program ini. Jadi jika tidak sesuai portnya ataupun tidak sesuai dengan versi-versi MySQL ataupun CMPP-nya, maka Laravel-nya tidak akan terhubung ataupun tidak akan bisa dijalankan di device tersebut. Ada juga server.php merupakan server yang digunakan untuk sebagai pusat ataupun intinya dari sebuah desain yang kami buat. Kemudian ada juga komposer JSON. Komposer sendiri merupakan komposer JSON merupakan file yang dibuat atau digunakan untuk mencatat daftar komponen paket yang kita perlukan untuk membuat sebuah proyek atau aplikasi. Nah, komposer log itu digunakan untuk eh, berkas yang berisikan versi package dan dependensi yang saat ini terinstall berserta sumbernya. Nah, di sini digunakan sebagai tempat untuk menyimpan dependensi dan juga sumber-sumber dari folder yang berisikan library atau package yang sudah terinstall di aplikasi kita ini. Sama dengan composition package log JSON juga dan juga package JSON.
Sekian dari presentasi sampai sini untuk presentasi mengenai keterhubungan dari programnya. Untuk tampilannya nanti akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya yang lainnya. Kenalkan, nama saya Muhammad Nur Fauzan dengan NIM 2110301. Di sini adalah tampilan utama dari angkringan Redew. Di sini terdapat angkringan Redew lokasi Purwokerto Selatan, nongkrong asik bersama kami. Di sini ada pilihan login dan registrasi. Di sini ada daftar akun. Misal contoh Nah, di sini sudah terdaftar dari akun kasir angkringan Redew. Di sini terdapat dan di localhost. Di sini akan muncul dari di user. Di sini terdapat nama Ozan dengan username ozan@gmail.com, password dan update dan grade-nya di sini. Terus kalau sudah terdaftar, di sini juga bisa masukkan akun. Sebagai contoh, di sini sudah terdapat, login. Di sini langsung masuk ke dalam tampilan utama kasir angkringan Redew. Di sini terdapat halaman utama, dashboard, profil. Di sini ada profil, ubah profil. Di sini ada data pengguna, transaksi. Di sini ada daftar pembelian makanan, total akhir, transaksi pembelian, update, data makanan, dan logout. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kenalkan, nama saya Dewa Brata dengan NIM 2110302. Saya akan menjelaskan bagian halaman dashboard. Ya, di sini seperti yang Usan sudah tunjukkan, pengguna aplikasi kasir angkringan radio ada 3, yaitu Redew, dengan username Redew, Regi, dan Usan@gmail.com. Jadi di dashboard akan terbaca 3, dan makanannya ada 2, transaksi pembelian 1, transaksi pembelian makanan 1. Saya akan menjelaskan di bagian interface profile. Jadi tadi login sebagai Redew, akun Redew. Jadi di profile ini, bagian profil akan muncul informasi tentang email, jenis kelamin, dan akun dibuat dan akun di-update-nya. Jika ingin diubah, bisa masuk ke menu ubah profile. Ya, di sini jika ada
biodata atau informasi yang diubah terkait akun itu bisa diubah melalui ubah profil ini. Jika sudah diubah semua, maka pencet edit. Kenalkan, nama saya Muhammad Rehan Suryawijaya dengan NIM 211031101. Di sini saya akan menjelaskan data pengguna di sini ya. Data pengguna aplikasi kasir ada 3, yaitu Redeo, Regi, Uzan. Sebagaimana ada di ada di sini ada 3 user ya. Nah, di sini juga ada fitur transaksi, ada 2, yaitu daftar pembelian makanan. Nah, di sini di daftar transaksi pembelian makanan itu ada 2 contohnya. Yaitu ada contoh yang pertama, nomor total akhir transaksi makanan ada 1, nama makanannya sate ayam, jumlahnya 2, harga satu aja 6.000. Di sini ada waktu dibuatnya juga ya, dan di sini ada 3 opsi untuk mencetak pembayaran di sini. Lalu lanjut di total akhir transaksi. Nah, ini kalau dikalkulasiin harganya 12.000 yang tadi. Lalu lanjut ke update data makanan. Dan di sini ada seperti yang tadi kita lihat, di sini ada update data makanan, yaitu sate ayam dan nasi kucing tersebut. Dan misalnya kita menambah ini, nomor 2000. Nah, ini misalnya kita menambahkan data barang seperti tadi teman-teman. Nah, ini contoh kalau kita mencetak yang tadi ini ada mendoan yang tadi baru kita buat tambah. Lalu yang terakhir yaitu ada logout ya. Di sini buat keluar dari web tersebut, yaitu aplikasi angkringan Redeo. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.